tentang tokoh Datuk Perpatian Sebatang dan Datuk Ketumanggungan lanjutan 2. Menurut analisa ahli yang diangket setelah Adi Turman turun tahta atau meninggal, dalam prasasti tersebut juga menyebutkan nama Tuhan Parpatiah bernama Tudang, dalam kurung Datuk Perpatiah nan Sebatang, dan seorang yang disebut dengan Tuhan Gasirata. Kedua pembantu rajo yang setia dan patuh. Isi prasasti yang lain adalah sumpah atau kutukan yang ditujukan pada orang yang mengganggu atau tidak mengindahkan maklumat rajo di dalam prasasti tersebut. Hal lain yang dapat diungkapkan dari isi prasasti itu adalah nama jabatan Tuhan Perpatiah dan Tuhan Ga. Jabatan Tuan Perpatiah tampaknya sama dengan jabatan Tuan Patih di dalam pemerintahan kerajaan Majapahit. Dalam kerajaan Majapahit. Sedangkan Tuhan Ga belum dapat didefinisikan lebih lanjut. Istilah penyebutan Tuhan pada dasarnya menunjukkan pada sebutan pemimpin dalam suatu kelompok tugas. Jadi sebutan pemimpin dalam suatu kelompok tugas. Namu-namu jabatan Tuan Iko sering kita temukan dalam prasasti-prasasti Jawa kuno abad ke-9 Masehi, seperti Tuhan Iko Kenayakan, seperti Tuhan Ni Kenayakan, Tuhan Ni Lampuran, Tuhan Parujar, dan sebagainya. Kedudukan Tuan tersebut sama dengan juru dan dapat juga berarti pimpinan, sedangkan jabatan patih termasuk jabatan desa yang tergolong dalam istilah Rama atau tetua desa. Pada masa kerajaan Majapahit, Patiah naik menjadi pembantu dekat rajo. Menurut Kasparis, prasasti di atas dikeluarkan oleh Raja Akarendawarman yang memerintah sebelum Adi Turman, yaitu sekitar paruh pertama abad ke-14. Isi prasasti mengenai perjalanan yang dilakukan oleh Prabu Iko diatur oleh pembesar-pembesar seperti Tuhan Arya, Mantra, dan Tuhan Perpatiah. Kemudian isi prasasti Iko juga menyebutkan Pahayangan yang menurut analisa sama dengan negari Pariangan. Letaknya 10 km dari kota Busangka. Pariangan ko juga ditemukan sebuah prasasti dan tulisannya sudah sangat aus, sudahlah rusak musiknya, sudahlah kabuang. Kata lain yang menarik adalah barampek suku. Suku istilah yang sangat terkenal dalam adat Minangkabau yang aslinya disebut dengan Nagari Barampek Suku, yaitu suatu wilayah yang berdasarkan adat istiadat lama yang terdiri 4 suku, yaitu Bodi, Caniago, Koto, dan Piliang. Isi prasasti yang fenomenal adalah pemindahan pusat kerajaan dari Jambi ke pedalaman pada masa Raja Akarendawarman atau sebelum tahun 137 Masehi, yaitu tarik prasasti Among Hapasa dan prasasti Kapalo Buki Gombak 1, Langkurang prasasti Pagadugan 3, Kapasis 1989. Fakta yang Allah disampaikan pada alimnya terdahulu menunjukkan bahawa jabatan yang semula bernama Tuan Patiah berubah menjadi Tuan Perpatiah
menurut dialek Minangkabau. Seorang tokoh yang sangat populer dan dianggap sebagai tokoh adat Minangkabau juga menggunakan nama jabatan Perpatiah, Datuk Perpatiah Nasa Batang. Apakah nama itu sama dengan tokoh Tuan Perpatiah Tudang dan perbukitan lebih lanjut, dan perlu pembuktian lebih lanjut. Mengingat kedudukan Datuk sebagai pemimpin sama fungsi dengan Tuhan sehingga terjadi peralihan sebutan sesuai dengan lingkungan dialek Minangkabau. Itu sepanggalan sejarah tentang keberadaan dua datuk fenomenal dalam sejarah Minangkabau yang perlu pembuktian lebih lanjut. Inilah perlu pembuktian lebih lanjut dari para ahli.